Salam sehat, salam damai sejahtera, selamat menikmati misbah kehidupan untuk hidup lebih hidup. Biasa kita mendengar kata topi miring, ini bukan yang sebenarnya, tetapi topi miring adalah sebuah merek minuman tradisional di daerah Sulawesi. Kali ini MK akan membahas otak miring. Mestinya bukan posisi otak yang bukan pada tempatnya, tetapi ini sebuah istilah. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Roma 8 ayat 5. Salah satu cara mengumpulkan pendapat atau gagasan dengan cepat ialah brainstorming atau sumbang saran. Dalam metode ini setiap orang boleh mengemukakan pendapatnya dengan spontan, baik yang masuk akal atau tidak masuk akal. Anehnya, dari ide-ide itu ada pendapat yang kedengarannya aneh. Dari situlah malah sering muncul sebuah hasil karya yang cemerlang. Pada awalnya ide-ide gila kerap diejek dan ditertawakan orang, tetapi setelah gagasan itu menjadi kenyataan, banyak orang yang berlomba-lomba untuk meniru dan memanfaatkannya. Seorang pemuda yang baru saja dinyatakan sembuh oleh dokter jiwa berkeinginan untuk menulis buku terapi gelombang otak untuk membuktikan kepada dokter, kepada orang tua dan mantan pacarnya bahwa dirinya memang sudah waras dan tidak perlu dihindari lagi. Satu kesempatan ia mengunjungi sebuah toko buku terlengkap di Jakarta untuk mencari ide dan inspirasi untuk buku yang akan ditulisnya. Di toko buku itu ia didampingi oleh seorang karyawan yang melayaninya. Dia bertanya, "Mbak, mana buku-buku yang berkaitan dengan otak kanan?" Dikeluarkanlah oleh pelayan toko buku ini beberapa buku dari raknya. Lalu dia tanya, "Perlu apa lagi, Mas? Buku-buku yang berkaitan dengan otak kiri apa saja, Mbak?" Nah, dikeluarkanlah oleh pelayan toko buku ini buku-buku yang berkaitan dengan otak kiri. "Mbak, ada nggak buku-buku yang berkaitan dengan otak tengah?" Nah, kembali pegawai toko ini membantu mencarikan buku-buku yang berhubungan dengan otak tengah. Sekarang sudah setumpuk buku. "Oh ya Mas, ada satu lagi yang lagi bestseller, Rahasia Dahsyat Terapi Otak, tulisan Ajib Mustajib, terbitan PT Wahyu Media." Dengan semangatnya dia mempromosikan buku ini. "Jadi Masnya mau beli semuanya?" Nah, ntar saya pikir-pikir dulu Mbak. Nah, saya bawa ke kasir ya. Pemuda ini mulai ngomong, otak kanan sudah, otak kiri sudah, otak tengah sudah. "Kalau begitu otak apa lagi yang belum ditulis orang ya Mbak?" tanya anak muda itu penasaran. Saking kesalnya pada anak muda ini yang sejak tadi bertanya terus, maka karyawati atau penjaga toko ini pun menjawab dengan kesalnya, "Bikin saja buku tentang otak miring Mas, saya yakin pasti laku." "Yes! Akhirnya ketemu juga yang saya cari-cari selama ini," teriak anak muda ini. Jika saudara punya ide-ide brilian tapi jelas dan dikatakan orang otak miring, jangan takut, jangan malu, karena tokoh-tokoh seperti Thomas Alva Edison, Albert Einstein, Alan Sanders, pendiri KFC adalah orang-orang hebat yang pernah dianggap memiliki otak miring. Salah satu komedian otak miring yang membuat pendengarnya sering kesal tetapi guyonannya cerdas, dan guyonannya ini komedian itu sampai ke papan atas, ialah Cak Lontong. Berikut saya kutip contoh 7 kata nasihat Cak Lontong untuk tahun ini. Pertama, berhentilah menuntut ilmu karena ilmu tidak bersalah. 2, jangan membalas budi karena belum tentu budi yang melakukannya. 3, jangan mengarungi lautan karena karung lebih cocok untuk beras. Berhenti juga menimba ilmu karena ilmu tidak ada di dalam sumur. Nah, ini kan, tapi benar, cerdas. 5, yang paling penting jangan lupa daratan, karena kalau lupa daratan akan tinggal di mana. 6, jangan ngurusin orang karena belum tentu orang itu pengen kurus. 7, dan janganlah bangga menjadi atasan karena di Tanah Abang 10.000 dapat 3. Saat dia bicara di depan kalangan pejabat, ini benar-benar menyentil mereka dan mereka tertawa, semua tertawa, sebenarnya mentertawakan diri sendiri.
Mari selalu aktif, kreatif, dan produktif dengan hidup menurut roh. Jangan takut menjadi orang nyentrik atau dikatakan orang sebagai otak miring. Jika itu semua bisa memberi dampak positif bagi diri sendiri, bagi orang lain, dan memuji Tuhan, apalagi bisa menghasilkan uang. Tampillah apa adanya dan bukan ada apanya. Jadilah diri sendiri yang penuh dengan Roh Kudus, yang penuh dengan hikmat. Jangan takut dianggap otak miring. Asal itu bermanfaat untuk kehidupan yang lebih hidup. Tuhan Yesus memberkati saudara.